nanti akan kita lihat. Akhir acara jika masih ada waktu nanti kita bisa diskusi dan tanya jawab. Ya, dengan kegiatan ini kami berharap ayah bunda, bapak dan ibu, orang tua siswa bintang pelajar bisa mendapatkan informasi yang jelas atau minimalnya gambaran umum seputar PMB Sekolah Al-Azhar. Kemudian kami juga berharap ayah bunda bisa memahami program BP dalam membantu anandanya untuk sukses diterima di Sekolah Al-Azhar. Nah, dengan demikian jika kita sama-sama memahami, mengetahui informasinya dan memahami program apa yang BP sediakan, kita bisa sama-sama mengawal kegiatan ini, kegiatan pendampingan tembus Sekolah Al-Azhar ya, atau sukses diterima di Sekolah Al-Azhar. Kita bisa bekerja sama, ayah bunda dan juga kakak-kakak bintang pelajar untuk mewujudkan cita-cita Ananda diterima di Sekolah Al-Azhar. Baik, ini ada beberapa pertimbangan pemilihan sekolah lanjutan. Mungkin sebagian poin-poinnya sudah ada di benak ayah bunda sekalian ya. Nanti kalau ada yang tidak ada di sini boleh ditambahkan ya. Pertimbangan apa saja sih dalam memilih sekolah lanjutan? Nah, biasanya kita akan melihat minatnya dulu ya, dan juga karakteristik atau ya anak-anak kita ini lebih cocok sekolah di mana gitu ya. Sehingga dari situ kita akan menentukan sekolah lanjutannya enaknya di mana. Kemudian juga tentu kebutuhan Ananda ya. Ananda yang anak-anak kita yang lebih kuat hafalan, lebih minatnya ke pendidikan agama, maka kita akan arahkan anak-anak kita ke sekolah agama. Kemudian kelebihan kekurangan sekolah itu akan menjadi pertimbangan kita juga ya, ayah bunda sekalian. Jarak tempuh dari rumah. Ya, dengan kondisi saat ini tentu kita juga tidak mau sekolah yang jauh-jauh ya, kecuali kalau ayah bunda sudah menentukan boarding ya. Nah, kita biar mandiri, nah itu jadi pertimbangan juga. Kemudian biaya sekolah. Biaya sekolah ini apalagi di masa pandemi ini tentu akan jadi salah satu poin utama dalam menentukan ya ayah bunda ya. Biaya sekolah. Kemudian fasilitas dan layanan penunjang di sekolah tersebut. Ya. Sekolah dengan fasilitas yang memadai, kemudian biayanya lebih hemat, tentu akan jadi pilihan favorit ya. Ditambah lagi dengan program belajar sekolah dan lulusannya yang hebat-hebat, maka itu akan jadi favorit sekali ya. Kemudian kondisi fisik dan lingkungan sekolah, ya, bangunan fisik, gedung, itu juga akan jadi pertimbangan ayah bunda sekalian ya, insya Allah untuk memilih sekolah Ananda. Kualitas tenaga pendidik, nah ini juga ini. Sekolah yang memiliki kualitas tenaga pengajar yang mumpuni, handal di bidangnya masing-masing tentu akan jadi pertimbangan utama. Program belajar dan sistem kurikulum yang diterapkan di sekolah. Nah, sekarang ini kami baru ini dapat informasi adanya kurikulum yang berbeda dengan kurikulum sekolah-sekolah lain, atau ada namanya sekolah penggerak ya yang ditunjuk oleh pemerintah. Beberapa sekolah negeri untuk menjadi sekolah penggerak ya, itu punya kurikulum yang berbeda itu. Kurikulumnya ya di kelas 10 kabarnya tidak dipisah IPA IPS, tapi semuanya dipelajari seperti saat SMP. Nah, itu juga jadi pertimbangan ya, apakah anak kita mau sekolah di sekolah dengan kurikulum seperti itu atau yang lainnya ya, kurikulum lain. Kemudian track record kelulusan siswa ya, terutama di SMA ya. Dalam menentukan sekolah SMA, ayah bunda perlu mempertimbangkan sekolah-sekolah SMA yang punya lulusan siswa-siswanya diterima di PTN favorit ya. Itu jadi penentu, terutama kalau ingin fokus ke minat diterima jalur undangan ya. Itu akan jadi pertimbangan penting ya, alumni yang diterima di PTN dari sekolah tersebut itu menjadi pertimbangan untuk diterima di PTN tersebut, sehingga kita bisa memilih sekolah-sekolah yang lulusannya banyak diterima jalur undangan di PTN yang kita tuju. Kemudian perbandingan jumlah guru dan siswa di kelas ya. Nah, ini ayah bunda bisa pertimbangkan apakah siswa-siswi kita bisa mengikuti pembelajaran yang
padat ramai atau yang dengan kelas yang sedang ya. Kemudian bahasa pengantar di sekolah ya, ini juga pertimbangan dan lain-lain, masih banyak pertimbangan-pertimbangannya. Silahkan kalau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan langsung sampaikan saja ya Bunda ya, kita interaktif saja, tidak harus saya satu arah. Jika ada yang ingin berkomentar silahkan saja. Ini beberapa pertimbangan yang menjadi bahan diskusi orang tua dan anak anandanya untuk menentukan sekolah lanjutan. Dari sini nanti kita bisa tentukan mau di negeri atau swasta. Negeri atau swasta. Kalau di negeri sekarang sistem zonasi ya, seleksinya ada juga prestasi dari nilai rapor, tapi kuotanya lebih kecil lagi, kuota terbatas. Kemudian juga satu rombelnya lebih banyak siswa yang hadir di sana, satu kelas bisa lebih dari 30 anak ya. Kemudian jam belajarnya itu biasanya lebih singkat ya. Kemudian fasilitasnya standar ya, atau kalau tidak mau dibilang ya bisa minim ya. Tapi mudah-mudahan saat ini sekolah negeri kita sudah merata ya, karena tagline-nya kalau nggak salah kurang lebih sekolah dimanapun sama ya layanannya. Sekolah negeri tagline-nya begitu ya, sekolah dimanapun mendapatkan fasilitas dan layanan yang sama ya. Mudah-mudahan memang seperti itu nanti realisasinya. Kemudian kurikulum baku, kalau di sekolah negeri biasanya ya kurikulum akan mengacu kepada kurikulum yang direkomendasikan oleh Kemendikbud ya. Kemudian biayanya lebih terjangkau. Nah ini jadi pertimbangan lagi ya. Di masa pandemi ini tentu kita akan melihat-lihat ya sekolah dengan biaya yang lebih hemat dan fasilitas yang lumayan, itu akan jadi pilihan. Kalau di sekolah swasta, nah ini bagi ayah bunda yang sudah punya incaran-incaran seperti ke Al-Azhar ya, maka sekolah swasta itu punya waktu seleksi yang lebih awal, kuota kelasnya mungkin akan lebih sedikit dibandingkan dengan kuota kelasnya lebih banyak, kemudian satu kelasnya akan lebih sedikit ya jumlah siswanya dibandingkan negeri. Jam belajarnya bisa lebih lama ya, ada daring, ada luring. Di masa pandemi ini beberapa sekolah swasta menyediakan layanan belajar daring dan juga luring ya. Anak-anak sudah selesai pembelajaran zuhur, habis zuhur ada lagi ya, ada lagi pembelajaran luring ya. Tidak interaktif tapi di sana siswa akan dilatih untuk berlatih soal ya, mengerjakan soal, dikumpulkan hari itu juga gitu ya. Itu biasanya swasta begitu. Dan fasilitasnya biasanya lebih memadai. Kurikulum pun lebih luas ya bagi ayah bunda yang ingin anandanya sekolah di sekolah-sekolah yang Islami ya, punya visi misi yang mengarah kepada tujuan-tujuan nilai-nilai Islami, maka kita bisa pilih di sana. Lebih tinggi daripada sekolah negeri. Ya ini yang biasanya menjadi pertimbangan kita untuk menentukan ananda atau anak-anak kita mau sekolah negeri atau swasta. Silahkan dipertimbangkan ya ayah bunda. Baik, ini kita diskusi saja. Kemudian saat ini posisi anak-anak kita ada di sini nih ayah bunda, sedang di sini. Yang kelas 6 sedang di kelas 6 ya, semester 1. Yang kelas 9 sedang di kelas 9 saat ini ya, dan saat ini kita sedang merencanakan anak-anak kita. Bagus lagi kalau anak-anak kita sudah merencanakan dirinya sendiri ya. Yang SMP mungkin ya, kelas 9 sudah punya planning ini mau ke SMA mana. Kenapa mau ke SMA situ deh? Ya karena mau ke kuliah ini Bun gitu, mau ke kampus ini Bun. Nah, itu lebih bagus lagi. Tapi biasanya kita yang mengarahkan ya bunda ya. Dengan posisi kita di sini, kita membuat rencana, kita diskusikan dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri, untuk mencapai cita-cita ananda di sini ya. Maka pemilihan sekolah SMP dan SMA ini menjadi penting ya, ketika kita punya tujuan gitu ya. Ingin ke SMA Al-Azhar, itu masuk ke SMP Al-Azhar akan lebih real gitu ya, lebih realistis. Karena di SMA Al-Azhar di penerimanya tuh ada kuota khusus ya atau jalur khusus buat siswa-siswi Al-Azhar ya. Kemudian pilih SMA, mau ke kampus misalkan kampus-kampus
Ya kalau di Al Azhar Kemang Pratama yang kita dengar, yang kita dapat informasinya banyak diterima lulusannya di Unpad misalnya. Nah, kita pengen anak kita misalnya pengen ke Unpad. Nah, bisa tuh pilihnya SMA Al Azhar ya. SMA Al Azhar banyak mutu lulusannya diterima di Unpad. Pilihnya sekolahnya berarti Unpad gitu ya. Itu kurang lebih ya Bunda ya. Dalam kita merencanakan tujuan anak-anak, cita-cita anak-anak kita. Baik, itu semua tentunya kita perlu landasi dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan Allah meridhoinya, maka insya Allah apa yang kita jalani, apa yang kita tekuni mendapatkan keberkahan ya. Dan hasilnya pun nanti anak-anak kita ketika lulus itu mereka juga selalu dapat bimbingan dari Allah dan berkah ya ilmunya insya Allah. Baik, faktor-faktor kelulusan siswa ini kami kumpulkan beberapa saja. Silakan jika ada ingin menambahkan dari yang sudah-sudah ya, pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar kita, dari anak-anak didik kita. Itu pendekatan diri kepada Allah ini penting ya benar. Karena jika Allah sudah berkehendak maka tidak ada yang bisa menolaknya. Jika Allah sudah menolaknya tidak ada yang bisa menghendaki untuk merealisasikannya atau mewujudkannya. Maka ini salah satu faktor penting ya, utama bahkan untuk bisa melancarkan jalan kelulusan anak-anak kita. Kemudian ada juga motivasi belajar siswa. Ini biasanya dibangun oleh cita-cita ya. Kalau anak-anak kita sudah punya tujuan, cita-cita, ini motivasi belajarnya tinggi nih, Bunda. Ini yang perlu dibangun nih. Kemudian kesiapan siswa dalam belajar ya. Kalau sudah punya motivasi, dia tentu akan selalu siap. Kalau mau sekolah, mau bimbel, mau les, itu mencatat ya. Selama mengikuti pembelajaran mencatat, udah siap bukunya, udah siap bahan pembelajarannya. Kemudian mau mengulang pelajaran dan mau berlatih soal setelah pembelajaran. Nah, ini. Kemudian juga kesiapan mental, psikologis ya. Ini terutama nanti pada saat tes ya, menghadapi tes ya, menghadapi ujian tesnya, tes masuk sekolahnya. Kemudian penguasaan materi dan keterampilan dalam mengerjakan soal. Nah, ini juga penting. Makanya di sini kita hadir insya Allah untuk membantu Ananda, putra-putri ayah bunda agar lebih agar meningkat ya penguasaan materinya dan lebih terampil dalam mengerjakan soal-soal khususnya soal-soal tes masuk Al Azhar. Ada juga faktor teknis ya, faktor teknis ya, pembiasaan untuk mengerjakan misalnya mengerjakan soal dalam tipe ujian online gitu ya. Tipe ujian online dengan waktu yang singkat, soal yang banyak gitu ya, itu untuk teknis. Kemudian juga mungkin pada hari H juga Ananda itu perlu benar-benar dalam kondisi yang fit ya, jangan sampai pada hari H sakit. Nah, ini di antara faktor-faktor yang menentukan ya untuk bisa lulus. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke informasi seputar PMB. Mungkin dari ayah bunda sudah ada yang mencari-cari informasi seputar informasi PMB Sekolah Al Azhar. Kalau yang dulu kakaknya sudah pernah di Al Azhar, mungkin sudah banyak tahu ya. Misalkan kakaknya sudah pernah di Al Azhar atau pernah sepupunya atau itu sudah pernah di Al Azhar ya. Itu biasanya sudah dapat informasinya. Nah, yang akan kita bagikan pada pagi hari ini ayah bunda itu informasi umum dan perkiraan ya, karena dari Sekolah Al Azhar pun kita belum dapatkan rilis resmi ya informasi PMB-nya untuk 2000 ya, tahun ajaran 2022-2023. Itu kita belum dapatkan rilisan resmi dari sekolah, baik dari laman web resmi sekolah maupun dari media sosial sekolah ya, Instagram atau Facebooknya kita belum dapatkan. Kita japri juga beberapa pihak sekolah ya, baik Wakasek ataupun dari TU sekolah, itu memang belum ada rilisan resmi. Tapi perkiraan waktunya itu sudah sempat disampaikan, sudah kita sudah dapatkan informasinya. Kemudian juga untuk isi dari PMB, tesnya apa ya yang dites, kemudian jalur prestasi seperti apa, itu kita
kumpulkan dari beberapa tahun yang lalu ya, dari PMB beberapa tahun yang lalu. Nah, di sini nanti mungkin akan disebutkan banyak dari sekolah Al-Azhar 8 dan Al-Azhar 9 untuk SMP, 8 dan 9 Kemang Pratama, yang SMA-nya Al-Azhar 4 Kemang Pratama. Tapi secara umum nanti sama ya, benar tidak jauh beda. Baik, jalur penerimaan murid baru sekolah Al-Azhar. Ada berapa jalur ya Al-Azhar membuka penerimaannya? Kita lihat ya, ada jalur non-tes atau disebut jalur diterima langsung, atau ada yang sebut juga jalur prestasi, JAPRES. Kemudian yang kedua ada jalur tes. Ya, dari dua jalur inilah Al-Azhar membuka kesempatan kepada anak-anak kita, putra-putri kita untuk diterima di sekolah Al-Azhar. Baik, seperti apa jalur non-tesnya? Nah, jalur non-tes atau diterima langsung atau jalur prestasi SMPI Al-Azhar. Ya. Di Al-Azhar 8, ya, ini karena termasuk sekolah unggulan ya, di Al-Azhar ya, di Yayasan Al-Azhar, sekolah SMP Al-Azhar 8 Kemang Pratama termasuk unggulan. Itu dia seperti ini untuk kriteria jalur prestasinya atau jalur non-tesnya. Peringkat 5 besar paralel dari SD non Al-Azhar atau peringkat 15 besar paralel dari SD Al-Azhar. Di sini ada catatan surat keterangan peringkat bisa dibuat oleh SD asal. Dengan melampirkan apa? Dengan melampirkan sertifikat kejuaraan atau prestasi ya, baik prestasi akademik maupun non akademik, juara 1, 2, 3 tingkat provinsi, nasional dan internasional. Kemudian juga bisa dari sertifikat hafalan Al-Quran juz 29, juz 30. Kemudian di Al-Azhar 9 itu jalur prestasi peringkat 1 sampai 10 di kelas 4 dan 5. Rata-rata nilai rapor yang diinginkan ya untuk mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu minimal di angka 8. Kemudian juga siswa-siswi yang juara kompetisi di bidang akademik dan akademik ya, dengan ketentuan juara 1, 2, 3 tingkat kota kabupaten atau juara 1 sampai 3 tingkat provinsi, nasional dan internasional. Ini di Al-Azhar 8 dan 9. Ketika kami browsing cari-cari info di sekolah Al-Azhar lainnya ya, Al-Azhar SMP Al-Azhar Pusat, SMP Al-Azhar Kembangan, itu tidak jauh beda. Tapi mungkin di sini yang agak beda ya, di peringkat yang diterima, apakah 5 besar paralel atau 15 besar atau 10 besar, itu bisa jadi berbeda-beda ya. Seperti ini Al-Azhar 8 dan 9 pun beda ya. Al-Azhar 8 menerima 5 besar dari non Al-Azhar dan 15 besar dari internal Al-Azhar. Sedangkan SMP Al-Azhar 9 menerima dari 10 besar ya. Peringkat 1 sampai 10 di kelas 4 dan 5. Baik Al-Azhar maupun non Al-Azhar. Begitu. Kalau yang SMA seperti apa? SMA. Nah, SMA seperti ini. Ini yang di SMA Al-Azhar 4 ya, itu berasal dari sekolah SMP Al-Azhar 6, 8, 9 dan 44 Grand Wisata ya. 6 Jaka Permai, 8, 9 Kemang Pratama dan 44 Grand Wisata. Jadi sepertinya tidak menutup kemungkinan untuk dari Al-Azhar yang lain ya. Sepertinya mungkin maksudnya internal Al-Azhar juga masuk. Kemudian nilai yang diinginkan, matematika bahasa Inggris, IPA rata-rata di angka 85 atau juara 1, 2, 3 OSN tingkat nasional untuk peminatan IPA. Untuk peminatan IPS itu di bidang studi matematika, bahasa Inggris IPS rata-rata yang diinginkan minimal 82. Kemudian punya hafalan 5 juz Al-Quran ya. Ini untuk peminatan campuran ya, IPC, IPA dan IPS. Campuran. Jadi kalau mau campuran nanti berarti nilai yang diinginkan dari bidang studi matematika, bahasa Inggris, IPA dan IPS juga.
ditambah hafalan juz Al-Quran. Begitu. Kemudian jalur tes seperti apa jalur tesnya? Ini di Al-Azhar 8 Kemang Pratama, nah itu biasanya barengan sama SMP Al-Azhar 9 Kemang Pratama. Formulirnya bisa pilih ayah bunda mau formulir yang hanya satu tujuan sekolah atau yang dua tujuan sekolah ya. SMP Al-Azhar 8 sekaligus SMP Al-Azhar 9. Itu ada pilihan formulirnya. Menyerahkan fotokopi raport, pas foto, NISN. Nah, materi yang diujikan materinya apa tesnya ke materi akademiknya? Itu ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian ada materi praktek. Ya. Wudu, sholat, baca Al-Quran, hafalan doa, dan juz. Kami dengar juga informasinya ada wawancara seputar keislaman ya. Jadi tidak praktek tapi ada juga wawancara berupa wawancara seputar agama Islam dan juga hafalan Al-Quran. Ya, ini nanti kita lihat update-nya seperti apa di tahun penerimaan 2022-2023 ya. Ini dari beberapa tahun yang lalu itu ada materi praktek, ada juga yang hanya wawancara berupa materi agama Islam dan juga hafalan Al-Quran. Dan di Al-Azhar 9 seperti apa? Ya, itu formulirnya sama ya seperti yang tadi di Al-Azhar 8. Ketika kita mendaftar di Al-Azhar 8 itu ada formulir Al-Azhar 9 juga. Materi tesnya sama ya, matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian praktek wudu, sholat, membaca Al-Quran, hafalan doa, dan juz. Juz 30. Ya, atau dari pengalaman yang kemarin ada juga hanya wawancara seputar agama Islam dan hafalan Al-Quran. Oke, halo? Oke, sudah sambung ya. Baik, mohon izin saya lanjutkan Bapak dan Ibu, Ayah Bunda. Sekarang SMA Al-Azhar ya. Jalur tesnya seperti apa? Nah, ini kita ambil dari SMA Al-Azhar 4 Kemang Pratama, formulir, fotokopi raport, pas foto, NISN. Nah, materi tulisnya apa? Materi tes tulisnya ada matematika, bahasa Inggris, IPA yang tadi sudah disebutkan. Kemudian IPS untuk peminatan IPS. Kemudian semua mapel matematika, bahasa Inggris, IPA dan IPS untuk peminatan IPC. Nah, ini ada wawancara dan tahfiz Al-Quran ya, di Al-Azhar 4 Kemang Pratama. Ada juga yang kami lihat informasinya di Al-Azhar Pusat ya. Di SMA Al-Azhar Pusat itu ada tes urinnya ya. Selain wawancara, tahfiz, itu ada tes kesehatan juga, ada tes urinnya. Tes urin. Tapi kalau di Al-Azhar 4 Kemang Pratama, di informasi yang kami lihat tidak ada tes urin. Baik, lanjutkan. Agama, suara saya masih terdengar ya? Slide-nya masih muncul. Kalau nanti hilang, mohon diingatkan ya. Baik, kita lanjutkan Ayah Bunda. Perkiraan waktu kegiatan PMB penerimaan murid baru 2022-2023 Sekolah Al-Azhar. Nah, ini Ayah Bunda bisa jadi nanti meleset ya 1 pekan atau bahkan 2 pekan. Ini perkiraan saja dari informasi yang kami dapat di tahun-tahun sebelumnya. Untuk SMP Al-Azhar itu Oktober kabarnya sudah buka pendaftarannya. Kalau tahun lalu untuk penerimaan 2021-2022 kami lihat di flyernya itu, di posternya September sudah buka gitu ya. Tapi di tahun depan 2022-2023 kami dapat informasi dari ya, pihak sekolah, dari salah satu TU itu Oktober buka ya, pendaftarannya, baik jalur tes maupun non tes. Kemudian tes tulisnya di akhir Januari, termasuk wawancara di akhir Januari, kemudian pengumuman di Februari.
Untuk SMA Al-Azhar itu Desember buka pendaftaran, tapi kami dapat informasi dari staf TU Al-Azhar kabarnya bulan November sudah buka ya. Makanya nanti dicek aja di lamannya ya Bunda, nanti akan saya sampaikan di sini informasi laman web resminya atau laman informasi PMB Al-Azhar. Kita cek saja, atau di IG-nya juga bisa kita kita simak kapan ya mulai pembukaannya, apakah di September untuk SMP dan SMA-nya November, atau di Oktober untuk SMP dan SMA-nya di Desember. Tes tulisnya di pekan keempat Februari yang SMA Al-Azhar. Perkiraan seperti itu. Baik, ini laman pendaftaran PMB Al-Azhar. Ada di laman salamalazhar.id PMB sekolah. Ini sepertinya ini laman pusat ya, terpusat Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Jadi nanti daftarnya online. Kita perlu download aplikasi Salam. Nah, kita bisa mendaftar di situ ya. Download aplikasi Salam dari App Store atau dari Play Store. Kemudian ada juga laman PMB online Muhajirin ya. Ini mungkin khusus untuk kampus Al-Azhar yang di Bekasi ya, Yayasan Al-Muhajirin. Dan juga ada nih pendaftaran untuk SMPI Al-Azhar 9 Kemang Pratama. Ini ada lamannya tersendiri. Bisa dicek di 3 laman ini nanti. Nah, ini untuk jaringan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jakarta Permai ya. Beberapa kampus Al-Azhar yang bisa jadi pilihan ayah bunda yang tinggal di sekitar Bekasi ya. SMP-nya ada SMP Al-Azhar 44, ada SMP Al-Azhar 8, SMP Al-Azhar 9, SMP Al-Azhar 44. SMA-nya ada SMA Al-Azhar 4 Kemang, ada SMA Al-Azhar 18 Grand Wisata. SMP-nya juga ada di Jakarta Permai ya, SMP Al-Azhar 6 Jakarta Permai. Bahkan yang kami dapat informasinya Al-Azhar Jakarta Permai ini adalah ininya ya, induknya ya. Jadi sebelum ada Al-Azhar 8 atau 9 di Kemang Pratama itu, yang duluan ada itu SMP Al-Azhar 6. Jadi SMP Al-Azhar 6 ini lebih sepuh ya, lebih sepuh ya. Baru dari Al-Azhar 6 Jakarta Permai muncul sekolah-sekolah Al-Azhar lain yang di Kemang. Ini masih di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar semuanya. Ya, Al-Azhar nomor kita bilangnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin menanggapi ya Bunda? Mungkin sharing ya, kalau ada punya info berbeda boleh disampaikan di forum ini biar bisa berbagi juga dengan ayah bunda yang lainnya. Jika tidak ada, mohon izin saya teruskan ya. Baik, seperti apa program penanganan dan fasilitas layanan sukses tembus sekolah lanjutan yang disediakan oleh Bintang Pelajar ya, terutama untuk tembus sekolah Al-Azhar? Ya, ayah bunda, seperti yang sudah kita informasikan di awal-awal tahun ajaran, saat masa orientasi siswa atau saat sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kegiatan les BP di bulan Juli, itu kita ada namanya kegiatan tes psikotes, ada kegiatan tes diagnostik ya atau tryout pertama bagi siswa-siswi kelas 6, kelas 9, kelas 12. Kemudian ada tes psikotes itu tadi ya, tes psikotes gaya belajar, minat, bakat ya. Itu diadakan. Itu adalah salah satunya untuk menangani anak-anak kita dalam mempersiapkan dirinya melanjutkan sekolah favorit. Kemudian juga pendataan sekolah ya, makanya sudah beberapa kali kita minta tolong kesediaan waktu ayah bunda untuk mengisi form pendataan sekolah lanjutan, atau bisa juga langsung chat saja ke kakak bimbingan konselingnya atau kepala cabangnya bahwa Ananda minat ke sekolah tertentu ya, Al-Azhar misalnya. Agar apa? Agar nanti anak-anak kita, putra-putri kita bisa kakak BP kelompokkan ke dalam siswa-siswi yang sesuai dengan tujuannya ya, tujuan sekolahnya, sehingga mendapatkan pelayanan yang pas ya, penanganan yang pas. Itu kita sebut namanya ada clustering sekolah ya. Anak-anak yang mau ke
Sekolah Al-Azhar di semester 1 ini nanti akan saya sampaikan sudah mulai kita gulirkan kegiatan praseklan ya, pra sekolah lanjutan atau pra intensif ya di bulan Agustus ini insya Allah. Itu dari clustering ya, dari kita mengklaster minat anak-anak, nanti kita kelompokkan, kita berikan penanganan tambahan supaya bisa menyicil lah, istilahnya menyicil untuk persiapan Ananda tes nanti di semester 2, tes masuk Al-Azhar. Kemudian soal latihan ya, itu ada nanti di kelas tambahan tadi, di kelas pra intensif. Kemudian ada ya, ini untuk yang mau ke AKM yang untuk kelas 5, kelas 8, kelas 11 ini ada juga penanganan untuk persiapan tes AKM. Seperti ini, Ayah Bunda. Kemudian POTS ya. POTS ini pertemuan orang tua siswa sekolah lanjutan. Ini kita bagi beberapa tim penanggung jawab ya. Jadi kalau hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan informasi Al-Azhar. Di kesempatan lain ada kakak-kakak BP, kepala cabang yang menyampaikan informasi sekolah lanjutan lainnya. Nah, untuk Ayah Bunda yang di sekitar Bekasi kota ya, insya Allah nanti di pekan depan kita akan sampaikan informasi seputar PMB Man IC ya, PSB Man IC dan juga Taruna Nusantara, insya Allah. Baik, ini pelaksanaan KP ya, ini sudah kita sampaikan saat pertemuan orang tua murid sebelum mulai kegiatan pembelajaran atau sebelum mulai LSBP di bulan Juli, yaitu pelaksanaan KP kita di semester 1 seperti apa, semester 2 seperti apa. Secara umum seperti ini ya Bunda nih. Ya, hari pertama les di bulan Juli tanggal 12 kemarin kita mulai. Ada kegiatan pra intensif seklan ya, mulai Agustus ini insya Allah. Mulai pekan 1 atau pekan 2 Agustus ini. Ya. Kemudian nanti anak-anak kita ada pemantapan ya, pemantapan pertengahan semester ya. Kira-kira di bulan September akhir ya ada PTS ya, penilaian tengah semester. Itu di BP ada pemantapannya Bunda, ada PM-nya. Kemudian di Desember ada pemantapan PAS ya, PM PAS, penilaian akhir semester. Nah, yang pra intensif seklan semester 1 ini mulai Agustus pekan ini insya Allah sampai November ya, penanganannya. Jadi selain anak-anak kita nanti les reguler, ada lagi kelas persiapan intensif seklan atau pra intensif seklan mulai Agustus sampai November. Di semester 2, nah di semester 2 ini ditentukan oleh tadi ya, waktu PMB sekolah ya. Jika PMB sekolah itu lebih panjang, lebih jauh lagi di semester 2, misalkan tadi SMA Al-Azhar 4 di Februari ya, maka ada persiapan kurang lebih 2 bulan ya, anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan intensif ya, sekolah lanjutan. Jadi nanti di sini di semester 2 siswa-siswi bintang pelajar yang sudah menentukan minatnya ke sekolah tertentu akan kita regrouping ya. Akan kita regrouping, kelompokkan atau clustering dengan siswa-siswi yang punya tujuan sekolah lanjutan yang sama. Kita berikan kelas yang tersendiri ya, dengan bahan ajar atau materi pembelajaran yang khusus dengan materi tes di sekolah yang dituju ya. Intensif seklan ya. Kalau tadi SMA Al-Azhar 4 misalkan di Februari tesnya, maka waktu persiapan intensif seklannya kurang lebih sekitar 2 bulan. Kalau misalnya Januari, akhir Januari sudah mulai tes, wah berarti hanya sebulan kurang ya. Mohon nanti kalau Ayah Bunda dapat informasinya sharing-sharing ke kakak BP ya. Kalau sudah dapat informasi pasti ya, rilisan resmi dari sekolah tesnya kapan, karena nanti kita akan sesuaikan kegiatan intensif sekolah lanjutannya. Tapi dari bintang pelajar sudah punya rancangannya ya, perkiraannya kita akan berikan berapa pertemuan intensif seklannya itu sudah ada, nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada intensif US ya, persiapan ujian sekolah di Maret ya, di pekan 4 Maret. Nah, kita nanti ujian sekolah kita akan berikan pendampingannya ya, berupa kelas intensif ujian sekolah. Itu sehabis anak-anak kita PTS. Ini yang kelas ujung ya, yang kelas non ujung ya, kelas 5, kelas 4, kelas 7, kelas 8 itu ada PTS. Yang kelas 6, kelas 9 itu nanti persiapannya US ya, intensif US.
Nah, yang kelas 12 ada intensif UTBK SBMPTN ya, sampai April insya Allah. Kemudian ada tes UTBK untuk anak-anak kelas 12. Ada intensif ujian mandiri PTN anak-anak kelas 12. Nah, ini kurang lebih timeline pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan KP kita di TP 2122. Ini sudah pernah kita sampaikan di awal kemarin ya. Nah, ini alurnya mulai dari semester 1 ada KP reguler. Di KP reguler itu kita sisipi nanti ada KP pra-intensif seklan dalam bentuk stadium general. Ya, jadi anak-anak kita masih belajar reguler di jadwal yang seperti biasa, ditambah lagi nanti ada kelas stadium general ya, khusus membahas materi sekolah lanjutan ya, materi Al-Azhar misalnya. Ulangan harian anak-anak masih tetap kita bantu. Jika ada ulangan harian besoknya, mohon H-1 disampaikan saja ke KKBP agar disiapkan pemantapannya ya Bunda ya. Ulangan harian. Kemudian penilaian tengah semester ini ada pemantapannya, tadi sudah kita sampaikan. Insya Allah ada persiapan pemantapannya. Pasca anak-anak PTS, ini ada kegiatan tes diagnostik lagi ya, bagi anak-anak yang kemarin di Juli belum sempat tes diagnostik ya, belum sempat ikut kegiatan MOS. Isinya diantaranya ada kegiatan tes diagnostik sekolah lanjutan ya, anak-anak kita mengerjakan soal tes sekolah lanjutan yang ke-7. Kalau mau negeri berarti berarti tes diagnostiknya soal-soal ujian sekolah. Kalau mau ke sekolah swasta tertentu Al-Azhar misalnya, maka tes diagnostiknya mengerjakan soal-soal Al-Azhar. Itu di semester 2, di Desember ya, sebelum masuk ke pembelajaran semester 2 itu ada tes diagnostiknya lagi, susulan ini ya. Susulan. Kemudian ada rangkaian kegiatan achievement motivation training ya, atau kegiatan training motivasi ya, buat anak-anak kelas 6, 9, dan 12. Goal setting lah ya, biasa disebut goal setting. Tujuannya mau kemana deh ya, gitu. Kemudian ada PPDB sekolah lanjutan ya, ini atau PSB atau PMB ya di semester 2 ya, mulai itu dibuka ya, mulai itu tes-tesnya ya. Tes-tesnya ada Lab School, Al-Azhar, Taruna Nusantara, Man IC, dan sekolah favorit lainnya ya. Kemudian nanti anak-anak kita akan ujian sekolah dan kita berikan persiapannya berupa intensif dan pemantapannya. Kalau intensif itu kurang lebih sekitar 2 pekan, 3 pekan kita berikan intensif ujian sekolah ya. Di kelas reguler anak-anak akan belajar materi-materi kisi-kisi ujian sekolah. Nah, ada juga nanti pemantapannya H-1 ya. Pada saat sudah masuk ke ujian sekolah, misalkan hari Seninnya Bahasa Indonesia ujian sekolah, maka Sabtunya insya Allah ada pemantapannya dulu di BP. Jadi ada intensif, ada pemantapan. Pemantapan US nih. Ada intensif, ada pemantapan. Dan harapannya anak-anak kita masuk di sekolah lanjutan yang diinginkan, yang dicita-citakan, dan juga yang mau ke negeri sukses ujian sekolah dan bisa masuk ke negeri lewat jalur rapor prestasi atau jalur zonasi ya. Baik, itu tadi alurnya semester 1 sampai semester 2 selama 1 tahun ajaran 2021-2022. Dan fasilitas layanan sukses seklan ini kita kumpulkan seperti ini di tabel atas. Kita sebut ada KP semester 1, kegiatan pembelajaran semester 1 ya, reguler ditambah dengan stadium general ya. Ini porsinya ya Bunda. Kita susun porsinya. Untuk IPS nanti ada 4 kali pertemuan stadium general, Inggris 4 kali stadium general dalam sepekan. Kemudian matematika juga, matematika 5 ya. Matematika dan IPA kita berikan 5 kali pertemuan. Ya. Ini pekanan ya. Pekanan kita berikan kelas stadium general, khusus membahas materi-materi tes Al-Azhar dari bulan Agustus pekan kedua sampai insya Allah November. Ya, totalnya kurang lebih 18 kali pertemuan. Nah, di semester 2 ini tentatif bisa 24, bisa sampai 48 pertemuan. Kalau misalnya nanti tes Al-Azharnya mundur, misalnya di Maret, maka bisa lebih banyak kesempatan untuk untuk persiapan untuk memberikan kelas tambahan ini. Tapi kalau maju lagi Januari, maka kesempatannya akan lebih pendek lagi ya Bunda. Nanti juga ada tryout ujian sekolah, dan juga tryout tembus sekolah lanjutan khusus ya.
tryout tembus sekolah lanjutan khusus ya. Nanti akan kita informasikan waktu-waktu tryoutnya menyusul. Bagi Ananda yang menentukannya ke sekolah swasta lanjutannya, misalkan Al-Azhar, itu perlu juga ikut tryout ujian sekolah ya Bunda. Ya, jadi 2. Nanti kegiatan tryoutnya di BP mengerjakan 2 soal tryout atau mengikuti 2 kegiatan tryout. Karena kan anak-anak yang mau ke Al-Azhar juga akan ikut ujian sekolah ya. Nah, perlu juga tuh ya tryout. Baik, itu sampai di sini ada yang ingin disampaikan Ayah Bunda? Baik, saya lanjutkan ya. Izin saya lanjutkan. Nah, ini sebagai informasi seperti apa kelulusan siswa-siswi les BP yang mengikuti penanganan seklan ya, penanganan untuk persiapan sekolah lanjutan yang diterima ya di sekolah Al-Azhar dalam 3 tahun terakhir. Kita lihat ya Bunda, dari TP 1819 sampai 2021 ya. Ini saya rangkum jumlah siswa BP Bekasi Regional 1 ya, yaitu BP cabang Kemang Pratama, Taman Galaksi dan Jaka Permai ya. Selama 3 tahun terakhir saya gabungkan ini. Jadi ini siswa-siswi dari 3 cabang BP tadi, Al-Azhar, Kemang Pratama, Jaka Permai dan Taman Galaksi. Di level SMP ya, dari SD kelas 6 ke SMP Al-Azhar itu alhamdulillah presentasi kelulusannya baik ya, baik. Sebagian besar anak-anak yang mengikuti penanganan seklan di BP bisa diterima di Al-Azhar. Ada yang dari jalur prestasi, ada yang dari jalur tes. Ini belum saya rincikan di sini ya. Ada yang dari jalur prestasi, jadi sebelum tes jalur tes sudah diterima di luar. Apa? Kemudian di SMA seperti ini, alhamdulillah kalau di SMA juga punya baik ya. Dibuka dulu baru gitu. Ya udah ntar aja lah. Emang mau kemana? Tren grafik trennya meningkat. Ya mudah-mudahan di tahun 2122 nanti di sini ya, sebelah sini, di sana ada siswa-siswi kita, ada putra-putri Ayah Bunda ya di sini masuk lolos seleksi ya. Baik lolos seleksi dari jalur prestasi maupun dari jalur tes ya. Bagi Ayah Bunda yang punya prediksi anak-anaknya, putra-putrinya itu sulit untuk masuk di jalur prestasi, maka nanti kita akan berjuang persiapannya untuk bisa siap tes di jalur tes ya Al-Azhar. Tadi yang kita siapkan ada kegiatan pembelajaran semester 1 dan kegiatan pembelajaran semester 2. Mohon bisa diikuti Ananda dengan baik ya, dihadiri, tingkat kehadirannya baik, tryout-tryoutnya diikuti. Seperti itu. Tapi kalau sudah yakin akan diterima jalur prestasi ya, misalkan dari track record ranking di sekolah, jalur ranking paralelnya bagus ya. Nah, tadi kan kalau di Al-Azhar 8, 5 besar dan 15 besar ya. Kalau memang punya track record yang rankingnya bagus, maka optimis bisa jalur seleksi ya. Jadi bisa lebih sedikit santai. Tapi kalau mau tetap serius silahkan. Ya, lebih baik lagi. Baik, tidak panjang lebar ya Bunda, sudah sampai di penghujung ya. Ini komunikasi Ayah Bunda bisa ke kami kalau di ya BP cabang Kemang Pratama, Taman Galaksi dan Jaka Permai. Sebagai informasi cabang Jaka Permai ini sudah tidak beroperasi melayani kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran orang tua murid pembelajaran siswa-siswi dari cabang Jaka Permai itu dikelola oleh kita Taman Galaksi dan Kemang Pratama. Ini kita satu manajemennya, kepala cabangnya saya, kakak bagian penjadwalan ada Kak Bayu, Kak Muslim, administrasi konnya ada Kak Gama, bimbingan khususnya ada Kak Fitri. Baik, sudah di penghujung kegiatan Ayah Bunda sudah kita sampaikan. Silakan bagi Ayah Bunda yang ingin menyampaikan, menambahkan mungkin ya, ada informasi terbaru yang didapat
atau ingin bertanya silahkan. Mungkin saya kembalikan ke Kak Gama. Halo Kak Gama, silakan Kak Gama. Jika ada di antara ayah bunda yang ingin sharing, silahkan. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, baik Pak. Baik, untuk ayah bunda, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait topik di pagi ini. Insya Allah akan dibantu, dijelaskan. Halo, Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Kak Gama. Saya orang tua dari Viandra. Oh iya bunda. Saya bertanya ya Kak. Iya, boleh bunda. Ya. Jadi gini Kak, rencananya saya masukkan ke Al Azhar, tapi Al Azharnya beda kota Kak, bukan di Bekasi. Apakah penanganan mengenai pendalaman materi dari BP akan sama atau ada perbedaan? Oh baik bunda. Jadi acaranya itu beda wilayah ya? Iya, beda wilayah. Pembelajarannya ya. Baik. Apakah nanti penanganan materi ya yang diberikan oleh BP ke siswa ada perbedaan atau sama aja? Karena kan sama-sama Al Azhar ya, cuma beda. Baik. Ya, terima kasih Bunda Tiandra ya Bunda ya. Iya Kak. Salam kenal Bun. Ya Kak, mohon maaf Dari... agak putus-putus di sini soalnya saya kebetulan lagi di Jogja. Oh iya. Dari cabang mana Bunda? Saya kebetulan cabangnya di Harapan Indah. Oh Harapan Indah ya, dengan Kak Bayu di sana ya Bunda ya, rekan kami kepala cabangnya. Iya. Ya, insya Allah sama Bunda. Beda gitu ya. Kakak gurunya bisa jadi beda, tapi untuk penanganan sama. Ya ada namanya clustering, tadi kita clusterisasi siswa yang mau ke fokus ke Al Azhar. Semester 1 ini nanti kita berikan kelas stadium general ya, kelas besar di luar jadwal regulernya. Yaitu di kelas stadium general tersebut khusus membahas materi tes masuk Al Azhar. Itu di semester 1. Semester 2 nanti di Desember Anda yang bisa diagnostik sesuai dengan minatnya. Kalau yang mau dan di semester 2 nanti ada kelas intensifnya. Jadi tidak lagi belajar materi reguler. Materi regulernya mungkin di skip dulu, bisa jadi di skip dulu ya. Di skip dulu regulernya, kita buat jadwal sepekan ya, jadwal dalam sepekan itu. Begitu benar. Nanti juga ada tryout-nya, kalau nggak salah sekitar 2 kali tryout ya. Udah, insya Allah sama layanannya, tidak ada perbedaan. Begitu ya Bunda Tiandra ya. Baik Pak, terima kasih informasinya.
kasih Bunda Kianda. Ayah Bunda, Masih ada waktu silakan 15 jika ada menit, yang ingin silakan. bertanya. Kalau ada ya Bunda yang punya pengalaman ya, kakaknya mungkin kakak kelas, kakak siswa, kakak Anandanya yang sudah pernah dia belajar, mungkin